Kita akan siapkan bahan-bahannya dulu ya. Yang pertama ini ada daging sapi, beratnya setengah kilo dan ini sudah aku presto. Kalau aku prestonya pakai 2 lembar daun jeruk dan 2 lembar daun salam. Selanjutnya ada tetelan sapi, beratnya setengah kilo, ini juga di presto bareng dengan daging sapi yang tadi. Next bumbu-bumbunya, ada 10 bawang merah, 5 bawang putih, dan 5 butir kemiri. Terus ini ada jinten, ketumbar, dan lada bubuk. Terus ada pala bubuk dan kayu manis bubuk. Selanjutnya ada 5 lembar daun jeruk, 2 batang serai, 3 cengkeh dan 1 bunga lawang. Terus juga ada susu evaporasi. Ini akan kita pakai 1 kaleng gini. Dan ini pelengkapnya. Ada kentang goreng, daun bawang, dan bawang goreng. Ini dia semua bahan-bahannya. Oke, pertama daging sapinya akan aku iris-iris dulu. Nah, ini akan aku iris dadu atau boleh juga sesuai selera. Oh ya, aku pakai pisau dari Premier, pisau yang warnanya cantik, super tajam, anti slip dan tidak mudah pecah. Aku beli 1 set, sekalian sama pisau daging dan pengopas kentangnya. Lanjut, tetelan sapinya juga dipotong-potong. Tetelan sapi ini sebenarnya adalah sisa daging yang melekat pada tulang-tulang. Jadi teksturnya kenyal karena ada campuran antara daging, lemak, dan otot. Nah, lemak inilah yang bikin nanti enak ya Momski. Oke, kalau sudah potong-potongnya, aku akan haluskan bumbunya. Jadi ini bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, jinten, lada bubuk, bubuk pala, dan kayu manis. Semuanya dicop jadi satu. Aku tambahkan air sedikit supaya lebih mudah menghaluskannya. Aku suka banget pakai chopper dari Mitochiba ini, Mams, karena dia tuh bisa menghaluskan bumbu kayak gini. Terus ukurannya juga kecil, jadi simple ya kalau mau disimpan-simpan. Dan ini tuh awet banget. Nah, ini hasilnya setelah dihaluskan. Selanjutnya panaskan minyak di atas wajan, dan kalau sudah panas nih bumbunya kita masukkan aja. Kita masak bumbunya sampai berubah warna atau tanak ya. Jangan lupa masukkan daun jeruk. Daun jeruk itu supaya wangi di masakan katanya harus dirobek dulu kayak gini Mamski. Bener gak sih? Coba di komen ya. Serainya juga masuk, bunga lawang dan cengkehnya juga. Terus baru diaduk-aduk lagi. Ini kita tumisnya agak lama, pokoknya sampai dia berubah warna dan tanak. Nah, kalau sudah matang ini warnanya akan berubah seperti ini Mamski. Jadi setelah berbau harum, warnanya lebih gelap dan bumbunya itu mengeluarkan sedikit minyak. Selanjutnya kita masukkan susunya ya. Nah, susu ini akan memberikan rasa gurih dan creamy. Kalau nggak mau terlalu creamy, Mamski boleh pakai setengah kaleng aja. Nah, ini aku tambahkan lagi air 750 ml. Perbedaan susu evaporasi dengan susu biasa itu terletak pada kandungan airnya dan kadar gulanya. Kalau susu evaporasi itu kandungan airnya sudah jauh berkurang, sehingga manis yang dirasakan itu adalah manis alaminya, yaitu manis dari laktosa. Sedangkan susu kental manis itu ditambahkan dengan gula. Jadi kalau susu evaporasi dikasih ke menu masakan, itu akan memberikan rasa sensasi sedikit manis dan creamy. Tapi perlu diperhatikan, bagi orang-orang yang intoleransi laktosa atau alergi terhadap laktosa yang ada di dalam susu, itu harus dihindari ya. Nah, tadi aku tambahkan garam, penyedap rasa, dan gula pasir. Terus biar tambah gurih, aku tambahkan sedikit micin. Oke, semuanya sudah masuk, jadi ini kita tinggal tunggu sampai mendidih aja. Masak kayak gini tuh cukup sekali-sekali aja ya Mamski, karena jujur li ini kalorinya gede banget. Kalorinya itu berasal dari daging, tetelan sapi, dan juga susunya. Tapi kalau dikonsumsi sama anak-anak sih nggak apa-apa ya. Secara anak-anak kan masih dalam proses pertumbuhan. Alhamdulillah, soto daging sapi kuah susunya sudah jadi. Masya Allah harumnya. Emang penambahan susu di sini tuh nggak bisa bohong ya Mamski. Wanginya itu beda kalau kita pakai santan. Wanginya itu kayak lebih kecampur creamy gitu. Nah, ini tinggal aku tambahkan daun bawang, bawang goreng, dan kentang goreng. Wih, nikmatnya. Rasanya udah nggak sabar ya pengen nyobain. Oke, ini langsung aja aku cobain. Baru ngaduk gini aja tuh rasanya udah keluar air liur loh. Coba dulu ya. Bismillah. Masya Allah ini enak banget Mamski. Rasanya creamy dan gurih dari susunya. Terus udah gitu wangi ya dari rempah-rempahnya. Dagingnya juga empuk plus kenyal dari tetelannya. Wah, ini benar-benar enak banget Mamski. Wajib banget dicoba di rumah.
aku punya 1 kilo lebih daging sapi. Mungkin totalnya beratnya ini 1,3 kilo ya mams. Ini baru aku keluarkan dari freezer. Setelah hilang esnya baru aku cuci bersih. Nah, kalau dilihat dari seratnya kayak gini, bagian khas luar atau dalam ya mams. Dan untuk semur, kita juga bisa pakai bagian sengkel ya. Sengkel itu area betis atau paha. Pokoknya yang banyak tendonnya gitu mams. Oke, selanjutnya dagingnya ini mau aku potong-potong dulu. Pertama aku potong bersilangan dengan garis seratnya. Setelah itu aku potong lagi searah dengan garis seratnya. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya besarnya. Ini nanti setelah kita masak akan menyusut mams. Jadi nggak apa-apa, di awal kita lihat ukurannya kelihatan besar, tapi nanti setelah dimasak dia akan menyusut 50%-nya. Daging sapi ini memiliki banyak banget kandungan gizi ya mams. Jadi dia sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa, anak-anak, bahkan bayi dan balita. Kandungan gizi terbesar di dalam daging sapi itu adalah protein mams. Nah, adanya protein ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan, pembentukan jaringan baru. Jadi kalau kita ada luka gitu ya, ini harus banyak makan protein supaya lukanya itu cepat sembuh. Daging sapi juga mengandung zat besi yang cukup tinggi sehingga dapat mencegah terjadinya anemia. Oke, potong-potongnya sudah selesai dan ini dagingnya aku sisihkan dulu. Selanjutnya dagingnya ini kita akan presto pakai daun salam, aku pakai 2 lembar. Terus ada sedikit kayu manis, 3 buah cengkeh, dan 2 bunga lawang. Biar dagingnya itu ada rasanya mams, aku tambahkan juga garam. Ini di presto selama 30-40 menit ya. Untuk airnya seperti ini mams, asal dagingnya itu kerendam aja. Nah, daun salamnya masuk, bunga lawang masuk, cengkeh, kayu manis, dan garam. Ini aku aduk sebentar supaya merata garamnya. Udah deh, tinggal ditutup dan tunggu sampai dagingnya empuk. Sambil menunggu, aku akan siapkan bumbu lainnya. Ada 5 siung bawang putih, 10-12 bawang merah. Ini ukurannya bervariasi ya, ada yang kecil dan besar. Terus ada 5 butir kemiri yang sudah disangrai. Dan aku pakai juga ketumbar, jintan, dan lada butiran. Jangan lupa jahe ya mams, ini 3 cm. Lalu dihaluskan pakai chopper. Kalau nggak ada chopper boleh diulek atau di blender ya. Oh ya, aku pakai chopper dari Mitochiba CH200. Chopper ini multifungsi, bisa menghaluskan daging, bumbu, dan buah. Udah gitu desainnya tuh simple banget mams. Jadi gampang kalau mau disimpan-simpen. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut, bumbunya sudah halus tadi akan kita tumis. Tumis sebentar sampai kandungan airnya sedikit berkurang. Kemudian tambahkan bumbu cemplungnya. Ada 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, lengkuas geprek, bunga lawang 2 buah, dan sedikit kayu manis. Lalu ini kita tumis lagi sampai bumbunya itu benar-benar tanak. Tandanya bumbu tanak mams, kalau warnanya sudah berubah lebih gelap, bumbunya sudah harum, dan dia sedikit mengeluarkan minyak. Nah, seperti ini ya. Ini bumbunya sudah matang nih mams, tuh ya. Kemudian masukkan 8 sendok makan kecap manis. Ini kecap manisnya diusahakan terkena wajan ya. Karena kecap manis itu kalau terkena dasar wajan dan terkena minyak itu bakalan enak banget mams. Nah, kalau kecapnya sudah berbuih seperti ini, barulah kita aduk bareng sama bumbunya. Setelah itu masukkan daging sapinya. Nah, ini daging sapi udah di presto tadi ya mams. Lalu ini diaduk dulu sampai rata. Oh, baunya keluar nih, wangi banget. Kalau sudah merata, lalu masukkan kaldu sapinya. Ini dari air presto yang tadi ya. Setelah itu tambahkan gula merah, ini kira-kira sebanyak 2 sendok makan. Lalu garam 3/4 sendok makan, kaldu jamur, dan gula pasir. Nah, jadi walaupun udah dikasih gula merah tadi, gula pasir itu tetap kita tambahin ya. Nah, diaduk-aduk sebentar. Dan sudah, kita tinggal tunggu sampai airnya menyusut aja. Nah, kalau mamski mau airnya seperti ini, tuh ya, kuahnya banyak kayak gini.
itu boleh matikan api ya, jadi udahan gitu masaknya. Tapi aku mau lebih kental lagi kuahnya, jadi aku lanjutin dimasak sekitar 5 menitan lagi. Nah seperti ini mams kuahnya ya, tinggal dikit banget. Langsung aku matikan apinya. Nah step yang terakhir ini yang penting juga, tambahkan 1 sendok makan margarin. Nah ini salah satu rahasianya semur kita tuh jadi enak banget mams. Ini api kompor sudah mati ya, jadi biarkan aja margarinnya itu melting, meleleh bareng sama semurnya ini. Mantap banget ini. Alhamdulillah, semur daging sapinya udah jadi. Wah, ini harum banget mams. Jadi semur itu beda banget rasanya sama bumbu kecap ya. Kalau bumbu kecap itu dominan rasa kecap dan ditambah sama cabai bawangnya. Nah, sedangkan kalau semur ini rasanya tuh lebih kompleks, Mam. Jadi kalau kita bikin semur tapi rasanya kayak masih bumbu kecap aja, nah itu harus dievaluasi lagi tuh bumbu semurnya. Wah, ini semurnya udah siap disajikan. Aku taruh bunga lawang dan sedikit taburan bawang goreng. Saatnya kita coba ya. Karena ini judulnya nyobain doang, jadi nasinya dikit aja. Tuh lihat ya daging semurnya. Ini dagingnya empuk banget ya. Dicuil gini aja tuh dia udah lepas. Nah ini mau aku cobain langsung dagingnya. Ini beneran enak mams, empuk dagingnya. Terus rasanya nggak berasa cuman kecap gitu ya. Enak dan kompleks banget rasanya. Ada manisnya, gurihnya, rasa kecapnya juga berasa. Pokoknya bener-bener enak ini mams. Menu ini wajib banget dicoba di rumah karena bikinnya simple dan rasanya enak banget. Kita akan siapkan bahan-bahannya dulu ya mamski. Aku punya setengah kilo iga sapi. Iganya ini sudah aku presto. Aku tambahkan daun salam dan daun jeruk untuk ngilangin amisnya. Terus dipresto selama 30 menit. Untuk sayurannya aku punya wortel dan kentang. Terus ada kaldu sapi 50 ml dan daun bawang. Sedangkan untuk bumbunya ini ada kapulaga, bunga lawang dan cengkeh. Untuk bumbu uleknya aku pakai bawang putih dan lada. Ini dia bahan-bahannya. Pertama aku akan menyiapkan bumbu halusnya dulu. Jadi ini bawang putih dan lada aku ulek. Aku kasih garam sedikit ya supaya gampang uleknya. Oh ya untuk lada itu sesuai selera aja. Karena aku masak buat anak-anak juga. Jadi ladanya itu nggak terlalu banyak ya mamski. Kalau ada yang nanya, kok nggak di blender? Nah kalau aku biasanya kalau bumbunya sedikit, itu aku ulek aja mamski. Tapi kalau bumbunya banyak, nah itu biasanya aku chop. Sekalian juga mengistirahatkan pergelangan tangan ya mamski. Karena terlalu sering mengulek itu juga nggak bagus. Oke, selanjutnya bumbu yang tadi itu mau aku tumis. Nah ini aku pakai sedikit minyak, terus aku tumis-tumis aja sebentar. Pokoknya sampai dia harum dan berwarna kecoklatan. Nah kalau sudah berwarna kecoklatan seperti ini udah ya, kita matikan api aja. Habis itu masukkan ke air yang sudah kita rebus sebelumnya. Nah ini air yang aku rebus ini sebanyak 750 ml ya mamski. Sekalian ditambahkan dengan air kaldunya. Kalau sudah mendidih masukkan iganya. Nah ini sebenarnya masak sop iga itu gampang banget ya mamski. Lanjut wortel sama kentangnya juga kita masukin. Dan ini sekalian bumbu cemplungnya. Bumbu cemplungnya ini yang bikin enak dan harum ya. Jadi wanginya itu seperti kalau kita makan di restoran. Harumnya Masya Allah. Banyak orang mengira makan sop iga itu nggak sehat ya mamski. Padahal di dalam sop iga itu mengandung zat besi yang sangat bagus untuk pertumbuhan sel darah. Tapi memang tidak disarankan untuk terlalu sering mengkonsumsi sop iga. Karena ya bagaimanapun juga dia memiliki kolesterol yang cukup tinggi. Oke, ini kita masak sampai wortel dan kentangnya lunak ya. Aku tambahkan lagi garam, kaldu jamur, micin. Nah kalau aku sendok micin tuh kecil gini mams. Jadi ngasihnya nggak kebanyakan ya. Udah gitu gula pasir deh. Segernya. Nah kalau semuanya sudah empuk, terakhir ini aku masukkan daun bawang. Udah gitu matiin api deh. Wah udah matang nih sop kita.
Alhamdulillah, sop iga bening sudah jadi. Harumnya Masya Allah. Menu berkuah kayak gini cocok banget dimakan kalau kita lagi gak enak badan ya Mamski. Atau ada anak-anak yang lagi flu, batuk. Nah ini tuh pasti nyegerin banget. Oke, sekarang aku mau cobain dulu sop iganya. Bismillah. Rasanya enak banget Mamski. Ini gurih luar biasa. Gurihnya itu dominan dari iganya, plus juga ada tambahan bumbu yang kita masukkan tadi Mamski. Dan kebetulan aku memang lagi sakit tenggorokan sedikit, jadi aku harap abis makan ini jadi lebih baik ya, amin. Sekarang aku mau cobain pakai sayurannya. Iganya empuk, sayurannya empuk. Begitu aroma rempahnya tadi ya, dari kapulaga, bunga lawang, dan cengkeh, itu bener-bener wangi banget. Enak, nyegerin, wah pokoknya mantep banget deh. Menu ini wajib banget dicoba di rumah ya Mamski. Aku punya setengah kilo daging sapi. Nah ini dagingnya masih campur gitu ya, antara daging khas dan tetelannya. Tuh bisa lihat, daging sapi bisa diganti dengan daging kambing, tuh malah enak banget, atau daging ayam ya. Sebelum kita olah lebih lanjut, dagingnya ini mau aku bersihin dulu nih Mams. Jadi aku buang bagian lemaknya dan silver skinnya. Karena bagian ini kalau dimasak tuh bakalan alot ya, jadi harus dibuang. Nah ini Mams, ini harus dibuang ya. Bagian yang keras ini juga aku buang nih Mams. Nah kalau sudah, sekarang aku mau potong-potong dagingnya. Untuk masakan tongseng, aku potong ukuran dadu, nggak terlalu besar ya. Nah kira-kira seukuran ini Mams. Yang lainnya juga aku potong-potong sama seperti itu. Nah ini udah selesai potong-potongnya. Ini hasilnya ya. Setelah itu dagingnya mau aku presto. Aku tambahkan jahe geprek dan setengah sendok makan garam. Ini diaduk sebentar. Lalu kita tutup dan presto selama 30 menit. Oke, sambil menunggu kita siapkan juga bahan yang lainnya. Untuk sayurannya tentu saja ada kol, daun bawang, dan tomat. Untuk banyaknya disesuaikan dengan selera ya. Nah ini bumbu halusnya. Ada jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, kemiri. Dan ini adalah ketumbar dan jintan. Untuk bumbu yang dicemplung, aku pakai lengkuas geprek, cabai rawit yang banyaknya disesuaikan dengan selera. Kemudian ini ada serai dan daun salam. Ini dia bahan-bahannya. Lanjut, pertama aku akan mencop bumbu halusnya. Jadi ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, jintan, dan ketumbar. Ini kita chop ya. Mau diulek juga boleh. Oh iya, aku pakai chopper dari Mitoshiba CH200. Chopper ini multifungsi, bisa menghaluskan bumbu, daging, ataupun buah. Nah, ini hasilnya setelah dihaluskan ya. Kemudian kita tumis bumbunya sampai dia harum dan matang. Nah, aku pakai minyak yang cukup banyak nih Mamski. Pokoknya minyaknya itu jangan sampai kurang, karena kalau kurang, bumbunya itu bakalan kurang enak ya. Nah karena tadi aku pakai air untuk menghaluskannya, jadi bumbunya aku masak sampai kandungan airnya sedikit berkurang. Setelah itu aku masukkan lengkuas, daun salam, dan serai geprek. Kemudian ini diaduk-aduk lagi atau ditumis lagi sampai bumbunya itu benar-benar matang. Nah kalau sudah matang, penampakannya akan seperti ini ya. Bumbunya akan berwarna lebih gelap, baunya harum banget, dan dia sedikit mengeluarkan minyak. Kemudian masukkan daun bawangnya biar bumbunya tambah wangi, jadi kita masukin di awal bareng tumisan bumbu ini. Ini ditumis sampai daun bawangnya layu. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok makan. Sambil biarkan kecap manisnya itu terkena minyak dan dasar wajan ya. Kita tunggu sampai berbuih. Nah kalau sudah berbuih baru kita aduk bareng si bumbunya tadi. Bumbunya sudah jadi, lanjut kita masukkan dagingnya yang sudah dipresto. Oke, dagingnya kita aduk sampai terkena bumbu. Ini harumnya udah mulai keluar ya Mam.
Lalu tambahkan air kaldu sapi bekas presto yang tadi. Jangan lupa seasoning, ini aku tambahkan lagi garam, penyedap rasa, lada bubuk, dan gula pasir. Aduk lagi sebentar. Selanjutnya tambahkan 700 ml air, atau airnya ini disesuaikan dengan selera ya. Nah, ini kita rebus dulu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, masukkan kolnya. Sekalian sama cabai rawitnya. Mantep banget ini mams. Kalau udah seperti ini, tinggal kita tunggu kolnya itu layu aja ya. Jangan lupa tes rasa. Nah, ini aku icipin sedikit. Dan ternyata kurang asin ya mam, jadi aku tambahin lagi sedikit garam. Oke, ini diaduk dan dimasak sampai semuanya matang. Bahan yang terakhir dimasukkan adalah tomat. Nah, karena aku pengennya tomatnya itu masih segar, jadi aku masukinnya terakhir aja ya. Nah, kalau semuanya sudah matang, tinggal matikan api aja. Alhamdulillah, tongseng daging sapinya sudah jadi. Harumnya Masya Allah, enak banget ini mams, wanginya. Satu menu kayak gini udah komplit banget ya isiannya. Jadi udah ada protein dari daging sapinya, sayur dan kol dari tomatnya. Oke deh, langsung aja aku mau cobain, mumpung masih hangat. Ini aku makannya pakai sepiring nasi. Nasinya nggak usah terlalu banyak ya. Terus aku ambil tongsengnya ini. Diambil semuanya ya mam, ya dagingnya, tomatnya, kolnya, cabenya juga, kuahnya juga apalagi. Segar banget ini. Oh ya, untuk kuah mamski bisa sesuaikan dengan selera ya. Jadi kalau kuahnya mau banyak, airnya itu bisa ditambahin sampai 1 liter. Oke, ini mau aku cobain dulu. Tuh, lihat ya. Bismillah. Rasanya enak banget, gurih, dagingnya itu empuk, lembut dan udah berasa juga, enak banget dagingnya. Kuahnya juga seger, paduan antara bumbu yang berempah dan kecap manisnya itu enak banget ya, pas banget. Apalagi ini menu berkuah, jadi bisa dimakan sama semua anggota keluarga. Wah, pokoknya menu ini wajib banget coba di rumah. Karena bikinnya gampang dan yang paling penting adalah semua keluarga pasti suka. Ini aku ada 400 gram beef slice. Yang aku punya ini adalah US punya ya, atau import. Jadi kadar lemaknya itu lebih sedikit. Ini bisa dibeli di supermarket. Nah, mamski bisa lihat beef slice-nya itu dominan daging ya, lemaknya itu sedikit banget atau minimal. Nah, untuk black peppernya aku mau coba saus lada hitam dari Pronas. Oke, kalau mamski ada merek lain boleh juga dipakai. Kemudian untuk bahan tambahannya, ini aku ada paprika hijau. Nanti kita pakai 1 buah dan setengah buah bawang bombay. So simple. Sekarang aku akan mulai mengiris bawang bombaynya dulu. Jadi bawang bombaynya ini aku iris besar-besar aja ya, seperti ini. Kalau sudah, aku bantu lepaskan seperti ini ya, biar nggak saling nempel. Oke, selanjutnya ini aku punya paprika hijau. Mamski bisa juga pakai jenis paprika yang lain ya, misalnya paprika kuning atau paprika merah. Paprikanya ini aku potong besar-besar juga, jadi aku belah 4 dulu. Kemudian bagian dalamnya ini aku buang ya, bijinya dibuang aja. Nah, lalu aku belah lagi seperti ini, jadi potongnya besar-besar aja, biar nanti terlihat cantik saat disajikan. Nah, si paprika ini mengandung antioksidan yang tinggi loh mamski. Jadi paprika ini nggak sekedar garnish, tapi kita makan juga ya. Kalau sudah, ini aku panaskan sedikit minyak. Nah, pertama kita akan tumis bawang bombaynya. Bawang bombaynya kita tumis sampai layu dan harum ya. Kalau bawang bombay sudah harum, masukkan beef slice-nya. Daging sapi ini adalah salah satu bahan makanan yang mengandung protein yang tinggi ya mamski. Protein itu sendiri sangat dibutuhkan dalam berbagai proses yang ada dalam tubuh. Jadi untuk pertumbuhan tulang, otot, sel darah merah, dan lain-lain. Tapi sebaiknya untuk konsumsi daging sapi harus dibarengi dengan serat ya mamski, supaya gizi yang masuk ke dalam tubuh tetap seimbang. Selain itu, konsumsi daging tentu saja tidak boleh berlebihan, karena dia juga mengandung kolesterol dan lemak.
Nah, oleh karena itu sebaiknya pilih daging sapi yang tanpa lemak ya, atau setidaknya minimal lah kandungan lemaknya. Oke, ini beef slice-nya kita masak sampai berubah warna. Nah, setelah 3 menitan, ini beef slice-nya sudah berubah warna seperti ini ya, menjadi coklat. Kemudian kita akan masukkan saus lada hitamnya. Nah, ini aku masukkan saus black pepper dari Pronas. Sebenarnya saus black pepper itu sendiri sudah ada berbagai macam bumbu ya Mamski. Jadi kita hanya menambahkan sedikit lagi tambahan bumbu ya, seperti bawang bombay dan paprika. Oke, ini kita masak sekitar 5 menitan ya, supaya dagingnya lebih empuk dan bumbunya juga meresap. Nah, setelah 5 menitan, ini airnya sudah menyusut dan ini dagingnya juga sudah empuk ya. Walaupun sebenarnya masak beef slice itu cepat Mamski, karena dia bentuknya sudah tipis-tipis ya, jadi lebih cepat matang. Oke, ini udah wangi banget. Selanjutnya aku masukkan paprika hijaunya. Nah, untuk masak paprika sendiri itu nggak perlu terlalu lama-lama ya Mamski, supaya rasanya tetap crunchy dan kandungan nutrisinya juga nggak banyak yang hilang. Selanjutnya aku tambahkan seasoning. Ini ada garam, kaldu jamur, dan gula pasir. Kita aduk lagi sebentar. Nah, ini sudah mateng dan siap untuk disajikan Mamski. Oh ya, jangan lupa tes rasa ya sebelum dimatikan api. Alhamdulillah, beef slice black peppernya udah jadi. Wah, ini masaknya cepet banget ya. Aromanya juga wangi. Sekarang tinggal aku sajikan di piring saji. Beef slice black pepper ini rasanya enak banget, ada gurih, manis, dan pedasnya juga. Untuk pedasnya sendiri sebenarnya nggak terlalu pedas ya, jadi anak-anak masih bisa makan. Menu ini simple, masaknya cepet, nutrisinya juga lengkap, jadi wajib banget dicoba di rumah ya. Cocok untuk menu makan malam ala-ala rice bowl gitu. Punya 200 gram daging yang sudah dipotong-potong. Ini aku belinya di supermarket ya, jadi sudah dalam kondisi terpotong seperti ini. Nah, ini dimarinasi dengan 1 sendok teh saus tiram dan 1 sendok teh kecap asin. Kalau bisa didiamkan dulu minimal 1 jam. Selanjutnya panaskan minyak. Oh iya, aku pakai wok pan dari Bolde. Wok pan yang aku suka banget warnanya, berlapis granit dan anti lengket. Oke, untuk memasak beef yakiniku sebenarnya bahan-bahannya itu sederhana banget Mamski. Jadi pertama kita oseng-oseng dulu jahe, banyaknya kira-kira 1 jempol. Ini jahenya boleh diiris ataupun digeprek. Kita oseng sebentar jahenya sampai dia mengeluarkan bau harum. Setelah itu masukkan bawang bombay. Ini banyaknya setengah buah bawang bombay, diiris-iris agak besar ya. Oseng-oseng lagi sampai bawang bombaynya layu dan harum. Lanjut langsung masukkan dagingnya. Nah, ini dagingnya supaya enak harus terkena minyak dulu. Ya, jadi dia akan terkena minyak, kena juga bawang bombay sama jahenya. Kita oseng-oseng lagi sampai dia berubah warna. Next, tambahkan saus tiram, kecap manis, garam, dan juga lada bubuk. Untuk detail takarannya nanti aku taruh di description box. Oseng-oseng lagi sampai saus tiram dan kecap manisnya itu terkena minyak panas. Nah, kalau sudah baru tambahkan air. Penambahan air ini fungsinya untuk melunakkan dagingnya ya Mamski. Udah gitu jangan lupa tambahkan juga gula pasir. Udah, tinggal kita tunggu dagingnya ini empuk, masak sekitar 10-15 menit. Oh ya, daging ini bisa Mamski ganti juga dengan dada ayam ataupun beef slice ya. Oke, ini udah 15 menitan. Nah, pada saat ini Mamski boleh icip rasa ya, misal kurang garam, kurang gula, atau yang lainnya. Disesuaikan aja sama selera masing-masing. Kalau rasanya udah pas semua, matikan api dan tinggal kita taruh di piring saji. Ini wangi banget Mamski. Tuh, dimakan pakai nasi anget gini aja tuh loh udah enak ya.
yang kita butuhkan adalah brokoli. Ini brokolinya aku dapat di supermarket, masih seger banget. Ada bagian yang coklat atau kekuningan ya. Oke, untuk mengolah brokoli, bagian batangnya sebenarnya boleh kita ikutin, boleh enggak. Aku nanti akan ambil sedikit aja untuk bagian batangnya. Dan ini adalah bagian bunga yang akan kita pakai ya Mamski. Aku potong-potong dulu. Aku suka banget sama brokoli, rasanya manis, crunchy, dan tentu saja brokoli ini memiliki kandungan gizi yang sangat banyak. Di antaranya yang paling dominan itu adalah vitamin C, kalsium, dan magnesium. Tuh, nggak nyangka kan kalau sayuran hijau ini banyak mengandung vitamin C. Oke, setelah dipotong-potong, aku akan rendam sebentar dengan air garam. Sementara itu, aku akan menyiapkan bumbunya. Bumbunya sangat sederhana. Kali ini aku pakai 1/4 bawang bombay. Ini ku iris besar-besar seperti ini. Lalu ada 3 siung bawang putih. Bawang putihnya dicincang halus. Dan aku pakai daun bawang. Daun bawangnya aku iris serong. Oke, untuk bumbu sudah selesai. Selanjutnya ini adalah daging yang aku pakai. Daging ini sudah aku rebus ya Mamski. Aku taburi dengan tepung maizena, sedikit minyak wijen, dan garam. Garamnya sedikit aja. Kemudian ini diaduk sampai rata. Oke, aku juga siapkan air kaldu sapi. Ini air bekas rebusan daging ya. Selanjutnya aku akan menyiapkan bumbu basahnya. Ada 3 sendok makan saus tiram, 1-2 sendok teh kecap asid, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok makan kaldu jamur, setengah sendok teh garam, setengah sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh minyak wijen. Kemudian ini diaduk-aduk sampai rata. Persiapan bahannya sudah selesai semua nih Mamski. Oke, selanjutnya brokolinya akan aku rebus dulu. Rebus secukupnya air. Nah, untuk merebus brokoli supaya enak dan gurih, tambahkan sedikit kecap asin dan minyak goreng. Lalu ini diratakan dulu ya, diaduk. Kalau sudah mendidih, masukkan brokolinya. Udah, ini tinggal kita rebus aja selama 5 menit. Oke, setelah 5 menit, brokolinya ini kita angkat dan tiriskan. Wah, warna brokolinya ini masih hijau banget ya Mamski. Jadi kita nggak perlu terlalu lama merebusnya, biar rasanya masih crunchy. Selanjutnya, kita akan mengolah dagingnya. Panaskan sedikit minyak, lalu goreng dagingnya. Ya, agak ditumis dan diaduk gitu ya. Jadi dagingnya ini walaupun sudah aku rebus, ini tetap aku goreng lagi Mamski. Oke, kalau dagingnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini tinggal kita angkat dan tiriskan. Nah, selanjutnya minyak bekas daging yang tadi ini kita pakai lagi ya Mamski. Pertama kita akan tumis bawang putih, tumis sampai harum. Kemudian masukkan bawang bombay. Nah, ini ditumis lagi sampai bawang bombaynya itu layu. Kemudian masukkan daun bawang. Tumis lagi sampai daun bawangnya itu terkena minyak dan sedikit layu. Kemudian masukkan bumbu basahnya. Nah, lalu ini diaduk sampai rata. Kalau sudah keluar aroma wangi dari saus tiramnya, kita masukkan air kaldu sapinya. Nah, ini aku aduk-aduk sampai dia mendidih ya. Kemudian supaya lebih kental, aku tambahkan sedikit larutan tepung maizena. Supaya nggak terlalu kental, ini sedikit-sedikit dulu ya, Mam. Oke, ini rasanya sudah cukup kental. Kemudian baru deh masukin dagingnya. Aduk-aduk sebentar dan jangan lupa tes rasa ya. Nah, ini dia cah dagingnya sudah jadi. Alhamdulillah, brokoli cah dagingnya sudah jadi. Biar lebih cantik dan menarik, brokolinya aku tata seperti ini nih. Ini sih kreasi aku aja ya, Mam. Nah, kalau sudah, tinggal disiram deh sama cah dagingnya. Ini dia, Mam. Tuh ya dagingnya dengan kuah yang kental. Tinggal kita siram aja kayak gini.
Wah, penampilannya menarik banget ini ya, Mam. Warna brokolinya tuh masih hijau banget ya, hijau cerah. Dan ini pas banget disiram pakai cah daging kayak gini. Ini dia. Yummy. Ini rasanya enak banget ya, Mam. Brokolinya masih kriuk dan crunchy. Dagingnya empuk, kuah dagingnya juga gurih banget, enak. Dan pastinya ini favorit anak-anak banget nih, Mam. Udah komplit, ada sayurannya dan ada dagingnya. Jadi menu kali ini wajib banget dicoba di rumah ya. Karena bikinnya simple dan yang paling penting anak-anak pasti suka. Pertama ini aku udah siapkan 500 gram jagung putren. Jagung putren ini adalah sebenarnya jagung yang sudah dipanen lebih awal ya. Kita biasa menyebutnya putren atau jagung muda. Oke, sebagai kombinasinya aku juga punya sedikit jamur champignon. Ini keluargaku suka banget jamur champignon ini. Dan yang aku pakai adalah versi kemasannya ya. Biasanya suka ada di supermarket juga. Nah, sebagai tambahan ini aku punya protein hewani yaitu beef slice. Yang aku pakai ini beberapa lembar aja. Cara masaknya simple banget, Mam. Yang pertama ini aku iris-iris dulu jagung mudanya. Untuk bentuk irisannya terserah Mamski ya. Kalau aku akan mengiris bentuk memanjang seperti ini. Just info, putren ini rasanya manis, crunchy, dan enak ya, Mam. Apalagi putren memiliki beragam manfaat nih. Antara lain dia bisa melancarkan pencernaan, menjaga kadar kolesterol darah dan gula darah. Jadi tentu saja mencegah terjadinya diabetes mellitus ya. Selain itu, buat ibu hamil nih, putren juga bisa meminimalisir potensi cacat pada bayi. Jadi putren ini bagus banget ya untuk menu sehari-hari keluarga kita. Oke, putrennya udah selesai aku iris-iris. Sekarang jamur champignon. Nah, ini aku pakai beberapa buah aja. Dan ini aku potong seperti ini aja, Mamski. Jadi satu buah jamur champignon aku belah menjadi 2 atau 3 bagian ya. Oke, potong-potongnya sudah selesai. Sekarang aku akan memanaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih. Ini adalah 3 siung bawang putih yang sudah aku cincang ya. Kalau bawang putihnya sudah harum, masukkan beef slice. Oh ya, ini beef slice yang aku pakai adalah yang tanpa lemak. Biasanya kalau kita beli di supermarket itu ada 2 macam, Mamski, yang dengan lemak dan tanpa lemak. Nah, ini beef slice-nya kita tumis sampai berubah warna menjadi coklat ya. Kalau sudah coklat artinya dia sudah matang. Ini aku tambahkan saus tiram sekitar 1 sendok makan, sedikit kecap asin 1 sendok teh, lalu diaduk dulu. Jadi ini kita sambil membumbui si dagingnya ya, supaya nggak hambar rasanya. Jadi dia dagingnya sudah gurih, terkena dengan saus tiram dan kecap asinnya. Oke, ini aku biarkan dulu sampai beberapa saat, 2 menitan. Nah, kemudian aku masukkan putrennya. Diaduk dulu beberapa kali sampai putrennya itu juga terkena saus tiram ya, biar enak. Kemudian aku tambahkan 100 ml air. Ini tujuannya adalah untuk lebih mempercepat proses pematangan si putren itu. Aku diamkan dulu sekitar 5 menitan ya, Mam. Nah, ini sudah 5 menit dan putrennya sudah layu seperti ini. Dia sudah empuk ya, Mam. Kemudian aku akan masukkan jamur champignonnya. Nah, kalau jamur ini dia cepat mateng. Jadi setelah jamurnya masuk ini kita nggak perlu lama-lama lagi ya untuk memasaknya. Jangan lupa seasoning, ini aku tambahkan garam, lada bubuk, kaldu jamur, dan gula pasir. Udah, tinggal diaduk rata aja. Nah, bahan yang kita masukkan terakhir ini adalah tepung maizena. 1 sendok teh tepung maizena aku larutkan dengan 50 ml air.
Masukkan semuanya. Kalau Mamski nggak suka nggak apa-apa ya, nggak usah dikasih larutan tepung maizena. Larutan maizena ini gunanya untuk mengentalkan aja, Mam. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, ini dia sudah matang, Mam. Jangan lupa tes rasa sebelum dimatikan api ya. Alhamdulillah, tumis putren beef slice-nya udah jadi. Ini untuk makan malam, bikinnya cepet banget ya. Sekitar 15 menitan aja. Bahan-bahan yang digunakan pun simple. Untuk bumbunya sendiri aku cuman pakai bawang putih cincang, ditambah saus tiram, kecap asin, dan bumbu standar lah ya, kayak garam, lada, kaldu jamur, dan gula pasir. Ini dia sudah jadi. Ini cocok banget untuk menu makan yang butuh cepet ya, Mam. Jadi satset gitu, kita bikin, kita masak sekitar 15 menit udah jadi. Ini dia, rasanya enak banget, gizinya juga komplit, ada sayurannya dan ada protein hewaninya. Wajib banget dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di komen, like, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, wassalamualaikum.